Topik bahasan kita kali ini adalah prosesor. Baik arti kata prosesor, fungsi prosesor, maupun bagian-bagian fisik dari prosesor itu sendiri. Prosesor berasal dari bahasa Inggris yang bermakna pemproses. Nama lain dari prosesor ini adalah CPU, yang merupakan kependekan dari Central Processing Unit, yang di dalam bahasa Indonesia bermakna unit pemproses pusat. Pada bahasan kali ini akan ditekankan pada mikroprosesor atau prosesor mikro, dan difokuskan pada mikroprosesor golongan x86. Mikroprosesor golongan x86 adalah mikroprosesor yang biasa digunakan pada personal komputer atau PC. Penulisan kata mikroprosesor pada beberapa literatur atau buku sering disingkat menjadi MIU-P atau UP. MIU ini menyimpulkan kata mikro, P ini kependekan dari prosesor. Dengan demikian, MIU-P ini bermakna mikroprosesor, sedangkan U ini berasal dari MIU yang juga menyimpulkan kata mikro, sedangkan P adalah kependekan dari prosesor. Dengan demikian UP juga bermakna mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah central processing unit dari sebuah komputer yang tanpa memori, tanpa input-output unit, dan peripheral yang dibutuhkan oleh suatu sistem yang lengkap. Jadi perlu digarisbawahi bahwa mikroprosesor ini hanya untuk memproses ya berbagai macam data, dan tidak ada memori, tidak ada I/O unit dan peripheral lainnya. Ya, jadi si mikroprosesor ini dia berdiri sendiri. Bisa lihat di bawah sini ya, mikroprosesor berdiri ya bersandingan dengan memori dan port I/O lainnya. Jadi setiap data yang masuk dari port I/O itu akan diproses oleh mikroprosesor, untuk selanjutnya kemudian akan dilanjutkan ke memori, dan mikroprosesor pun mampu mengambil data dari memori untuk selanjutnya diteruskan kepada port I/O ya, bahkan sebaliknya. Oke, mikroprosesor ada beberapa jenis berdasarkan jumlah bit datanya ya. Ada mikroprosesor 4 bit, 8 bit, 16 bit, bahkan yang paling baru ini sampai 32 bit dan 64 bit. Mikroprosesor 4 bit pertama kali diperkenalkan oleh Intel dengan seri mikroprosesor Intel 4004 ya, merupakan mikroprosesor pertama yang diperkenalkan pada tahun 1971 yang menggunakan teknologi PMOS. Selain itu telah dikembangkan pula oleh beberapa buah mikroprosesor 4 bit dengan teknologi yang sama dan dengan teknologi yang lain. Alasan disebut mikroprosesor 4 bit karena mikroprosesor ini hanya mampu mengolah data sampai dengan 4 bit ya. Apa itu bit? Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai bilangan biner ya, yang artinya si mikroprosesor 4 bit ini hanya mampu mengolah data sampai dengan 4 digit angka biner ya. Lalu evolusi selanjutnya adalah mikroprosesor 8 bit, merupakan mikroprosesor standar yang mempergunakan teknologi PMOS atau NMOS yang umumnya berupa mikroprosesor monolitik. Mikroprosesor ini diperkenalkan pada tahun 1975 ya. Sifat khususnya adalah harganya lebih murah pada saat itu, dengan kepadatan komponen sangat tinggi ya. Dayanya cukup rendah. Daya yang dimaksud di sini adalah voltase dan arusnya cukup rendah, tetapi dengan kecepatan yang relatif rendah pula. Mikroprosesor 8 bit ini dipopulerkan oleh Motorola ya. Motorola serinya adalah Motorola 6800, 6809 ya, dan dipopulerkan juga oleh Intel dengan seri 8080 dan Zilog ya, Zilog Z80 yang semuanya mempergunakan teknologi NMOS. Oke, sekarang kita sudah masuk ke era 16 bit ya. Mikroprosesor 16 bit ya, bagian arithmetic logic unitnya register dalam dan sebagian besar instruksinya dirancang untuk dapat bekerja dengan binary word sampai dengan 16 bit ya. Mikroprosesor ini makin populer dan terlihat mulai menggeser mikroprosesor 8 bit dalam kedudukannya sebagai standar sebuah mikroprosesor ya pada zamannya tentunya, karena ini sebuah evolusi yang cukup signifikan dalam dunia mikroprosesor. Beberapa jenis yang cukup dikenal adalah Intel 8086 dan 8088. Oke, evolusi selanjutnya adalah
mikroprosesor 32 bit ya, dengan perkembangan yang cukup pesat ya. Jadi perkembangan dari 4 bit, 8 bit, 16 bit sampai ke 32 bit itu memakan waktu yang cukup singkat ya. Dalam teknologi rangkaian ya, dengan perkembangan yang pesat dalam teknologi rangkaian terintegrasi ataupun IC jenis VLSI, maka teknologi mikroprosesor berkembang pula dalam jumlah bit data yang makin meningkat. Di samping peningkatannya dalam segi kemampuan lainnya ya, di samping peningkatan dalam segi kemampuan lainnya, pada sekitar tahun 1984 atau 1985 diperkenalkan mikroprosesor 32 bit yang mungkin yang pertama pada zamannya, yang dapat bekerja dengan memori dalam order megabyte ya. Jadi sebelumnya kita cuma mampu bekerja dalam hitungan byte ataupun kilobyte ya, sekarang sudah masuk ke era megabyte. Contohnya adalah NS32032, Motorola 68020, dan Western Electric WE32000. Oke, lalu ini mikroprosesor 64 bit, teknologi yang terbaru ya di era modern. Mikroprosesor ini diperkenalkan pada tahun 2002 pertama kali oleh AMD yang merupakan produsen dari prosesor yang sampai sekarang masih dipakai oleh beberapa komputer. Dengan menggunakan mikroprosesor 64 bit dapat bekerja dengan memori dalam order gigabyte bahkan mungkin sampai terabyte ya. Jadi bayangkan kalau misalkan mikroprosesor kita masih di 8 bit, mungkin kita nggak bakal bisa pakai hard disk yang kapasitasnya sampai terabyte, atau proses-proses yang sangat cepat yang bisa kita lakukan sekarang ini. Mikroprosesor ini dikenal dengan sebutan prosesor 64 ya. Kemampuan mikroprosesor 64 bit dapat mengolah gambar dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi untuk yang 3D Max ya, yang senang-senang untuk ngoprek-ngoprek gambar 3D dengan menggunakan mikroprosesor ini sudah bisa dilakukan dengan cukup lancar. Mikroprosesor pada personal komputer biasanya terdapat atau terpasang pada motherboardnya. Berikut ini saya tampilkan sebuah motherboard dari personal komputer lengkap dengan mikroprosesornya. Yang saya tunjuk ini adalah motherboard, sedangkan yang di tengah berbentuk kotak ini adalah mikroprosesor. Apabila mikroprosesor ini kita definisikan, maka mikroprosesor adalah komponen yang secara fisik wujudnya berupa chip yang terdapat dalam suatu sistem komputer jenis PC yang berfungsi sebagai unit pusat pemroses atau pengolah data dan instruksi, serta mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Mungkin Anda sehari-hari sering mendengar nama sebuah komputer seperti Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2, Core 2 kuat, Core 2 Extreme, Core i3, Core i5, ataupun Core i7. Sebenarnya nama-nama tersebut bukanlah nama unit komputer secara keseluruhan. Sebenarnya nama tersebut adalah nama dari mikroprosesornya itu sendiri. Nah, sekarang saya akan melepas mikroprosesor ini dari motherboardnya dan saya tunjukkan pada Anda. Perhatikan pada layar Anda bahwa pada mikroprosesor ini terdapat kaki-kaki berbentuk pin ini. Nah, di motherboardnya terdapat lubang-lubang tempat menancapnya pin-pin tersebut. Lubang-lubang tempat menancapnya pin ini disebut dengan nama soket. Jumlah lubang pada soket dengan jumlah pin yang ada pada mikroprosesor sepadan. Jumlah pin pada setiap mikroprosesor berbeda-beda tergantung jenisnya. Seperti yang Anda lihat pada layar ini adalah mikroprosesor Pentium 4 yang memiliki pin sebanyak 478. Pada jenis mikroprosesor Pentium 4 yang lain, yaitu yang versi awal yang sebelum versi mikroprosesor ini, memiliki pin berjumlah 423. Saya berikan contoh yang lain. Pentium 3 itu memiliki pin sebanyak 370. Jelas di sini jumlah kaki ini tergantung dari jenis mikroprosesornya. Nah,
Mikroprosesor yang menggunakan pin-pin semacam ini disebut dengan mikroprosesor tipe PGA, kependekan dari Pin Grid Array. Di sisi lain, terdapat juga mikroprosesor tipe LGA yang merupakan kependekan dari Line Grid Array. Mengenai tipe-tipe mikroprosesor PGA dan LGA, perbedaannya dan kesamaannya itu akan dibahas pada sesi yang lain. Nah, pada layar Anda sekarang saya tampilkan dua buah mikroprosesor. Yang besar ini adalah mikroprosesor Pentium 3, sedangkan yang kecil ini adalah mikroprosesor Pentium 4 seperti yang Anda lihat tadi. Kalau tadi sudah kita kenal apa yang namanya pin, kali ini saya perkenalkan bagian-bagian yang lain dari mikroprosesor tersebut. Yang berwarna hijau ini disebut substrat, tempat menancapnya pin-pin tadi. Dan yang di tengah-tengah ini namanya core atau inti prosesor. Pada core inilah terjadi pengolahan data atau pemrosesan data dan instruksi tadi. Karena core ini berfungsi sebagai pengolah data dan terus bekerja terus-menerus, mengakibatkan core ini menjadi cepat panas. Biasanya di atas core ini dipasangkan pendingin khusus untuk mikroprosesor yang disebut heatsink, dan di atas heatsink itu terdapat fan atau kipas. Saya tunjukkan mikroprosesor yang ada di sebelahnya, yaitu mikroprosesor Pentium 4. Jika saya buka tutupnya ini, maka terlihat seperti pada layar Anda. Yang tengah ini adalah core dari mikroprosesor Pentium 4 tadi. Dan core ini tertutup oleh logam yang telah saya buka tadi. Logam ini bernama IHS atau Integrated Heat Spreader, berfungsi untuk menyebarkan panas yang berasal dari core-nya itu sendiri. Sedangkan zat atau bahan antara core dan IHS ini disebut dengan nama TIM atau Thermal Interface Material. Bahan ini berfungsi untuk menghantarkan panas yang ada pada core itu menuju ke IHS-nya. Dan di atas IHS inilah nanti akan dipasangkan heatsink dan fan-nya. Sesuai dengan namanya IHS, Integrated Heat Spreader, logam ini berfungsi sebagai penyebar panas yang berasal dari core-nya ini sendiri. Heat spreader ini memiliki titik kontak yang lebih luas dibandingkan dari core-nya ini sendiri, sehingga panas yang disalurkan dari IHS menuju heatsink-nya akan lebih banyak dan lebih cepat. Selain berfungsi sebagai pembantu untuk menyebarkan dan menghantarkan panas ke heatsink, IHS ini juga berfungsi sebagai pelindung core. Sebagai contohnya pada Pentium 3 tadi, seperti saya tunjukkan pada layar Anda. Pada Pentium 3 ini tidak memiliki IHS, sehingga core-nya langsung bersentuhan dengan heatsink-nya. Dalam pemasangannya akan sulit dan dikhawatirkan core ini akan rusak karena tekanan dari heatsink atau karena kecerobohan teknisi dalam memasangnya. Kerusakan dari core ini dapat mengakibatkan kerusakan fatal pada mikroprosesornya. Mikroprosesor bisa tidak berjalan normal atau sama sekali dia tidak bisa beroperasi. Dengan adanya IHS ini, maka core ini akan terlindung atau terhindar dari kerusakan-kerusakan semacam tadi. Selain itu, IHS ini juga berfungsi untuk memudahkan pemasangan heatsink pada permukaan mikroprosesornya, karena permukaannya yang lebih luas dan rata, sehingga pemasangan heatsink itu menjadi lebih mudah. Ingatlah bahwa di antara
IHS dengan heatsink dalam pemasangannya sebaiknya diberikan pasta, karena pasta ini akan berfungsi membantu transfer panas dari mikroprosesor menuju ke heatsinknya. Apabila pasta ini tidak diberikan, dapat mengakibatkan mikroprosesor itu tidak bisa berjalan normal karena panas yang timbul tidak bisa disalurkan atau dibuang ke heatsink. Akibatnya komputer bisa menjadi hang.